teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita percaya bahwa setiap firman Tuhan akan selalu memberikan kita penguatan, penghiburan, dan juga teguran bagi hidup kita. Mari sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita buka hati kita agar kita benar-benar bisa menerima firman Tuhan dan kita bisa sungguh-sungguh menaruh firman Tuhan di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Kami bersyukur Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam. Sehingga hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan hati yang penuh harapan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau terlebih dahulu untuk datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berdiam di hadapan-Mu, mendengar suara-Mu dan merenungkan segala firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami agar setiap kata yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh hidup di dalam hati kami, menguatkan iman kami dan menuntun langkah kami hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu, berkati setiap pekerjaan, belajar maupun pelayanan kami. Lindungi keluarga kami, berikan kami hati yang sabar, penuh kasih dan rela melayani. Jauhkan kami dari godaan, bahaya, dan segala hal yang dapat menjatuhkan kami. Biarlah melalui firman yang kami renungkan pagi ini, hidup kami semakin serupa dengan Kristus dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita buka ayat Alkitab kita pada Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini, Yesus itu memakai gambaran yang sangat sederhana, tetapi sebenarnya penuh dengan makna. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu kan nggak bisa hidup kalau terlepas dari pokok anggur. Ia akan layu, kering, dan akhirnya mati. Demikian juga dengan hidup kita tanpa Kristus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa yang bernilai kekal. Seringkali terkadang kita mengukur keberhasilan hidup kita dari hal-hal duniawi, seperti contohnya pekerjaan yang baik, pendidikan yang tinggi, atau materi yang melimpah. Semua itu baik, tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa buah sejati bukan hanya soal keberhasilan dunia saja, melainkan buah rohani, yaitu meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah itu? Jawabannya adalah dengan tinggal di dalam Kristus. Tinggal di sini artinya adalah melekat, menetap, dan tidak berpindah. Sama seperti ranting yang setiap saat melekat pada pokoknya. Kita pun dipanggil Tuhan untuk senantiasa hidup dalam persekutuan dengannya. Bukan hanya ketika kita sedang ada masalah, bukan hanya di hari Minggu, tetapi setiap hari di dalam hidup kita. Tinggal di dalam Kristus berarti kita setia dalam doa, tekun membaca firman Tuhan, dan taat melakukan segala kehendak-Nya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin kita bisa berusaha sabar, mengampuni, ataupun mengasihi. Tetapi seringkali kita akan cepat lelah dengan itu semua. Namun, ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, buah itu akan muncul dengan sendirinya. Bukan karena dengan kekuatan atau kehebatan kita sendiri, melainkan karena kuasa Kristus yang hidup di dalam kita. Ingat ya teman-teman, buah yang kita hasilkan itu bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk memberkati orang lain. Kasih kita bisa menguatkan, kesabaran kita bisa menjadi teladan, sukacita kita bisa menular kepada orang lain. Dengan demikian, hidup kita bukan hanya diberkati, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Nah, hari ini mari kita coba evaluasi diri kita sendiri. Apakah sebenarnya kita itu udah sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita lebih sering mengandalkan kekuatan kita sendiri? Padahal Tuhan Yesus dengan jelas berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa."
Biarlah kita kembali melekat pada Kristus, sang sumber kehidupan sejati. Nah, teman-teman, mari mulai sekarang kita belajar untuk setiap hari kita dapat tinggal di dalam Kristus. Biarlah hidup kita ini benar-benar menghasilkan buah yang dapat memuliakan nama Tuhan saja. Sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu ini, Engkau dapat mengingatkan kami, menegur dan sekaligus menguatkan iman kami. Kami mohon ya Tuhan, jangan biarkan firman ini hanya berhenti di telinga kami, tetapi biarlah tertanam dalam hati dan nyata dalam setiap perbuatan kami sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Tuhan, sertailah langkah kami hari ini, berikanlah kami hikmat dalam mengambil keputusan, ketekunan dalam bekerja dan belajar, serta kasih dalam memperlakukan sesama. Jauhkan kami dari godaan dan jagalah kami agar tetap setia berjalan dalam kehendak-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kasih Kristus senantiasa menyertai hidup kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.